mendengar lelucon saya. Sudahlah, jangan sok. Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa mendengar lelucon saya. Kalian masih menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang sangat gampang, tinggal bertingkah kocak, maka orang-orang akan tertawa. Tapi jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak mudah membuat orang lain tertawa ketika kalian sendiri tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ini, ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tak seperti apa yang kalian bayangkan. Bisa-bisa hanya karena lelucon kalian bisa dipidanakan, dikira menghina dan mencemarkan nama baik. Saya punya cerita ini mengenai kawan baik saya. Dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon. Padahal dia hanya bercerita tentang seseorang yang mengumandangkan azan subuh jam 10 pagi di atas pohon kelapa. Tapi tentu saja itu membuat warga-warga gaduh sekampung. Orang-orang pada berdatangan menghampiri dia, menghujat dia, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Begini, dasar kafir, turun kamu, berani-beraninya kamu mengumandangkan azan jam 10 pagi, dasar orang aneh, turun kamu sini. Begitu kata orang sekampung. Kemudian yang tadi di atas pohon kelapa turun dia. Siapa yang kafir? Saya kafir. Coba kalian pikir, saya mengumandangkan azan jam 4 pagi di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang. Tapi ketika saya mengumandangkan azan jam 10 pagi, kalian pada berdatangan. Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang tidak taat? Benar juga sih. Kok orang bisa ya memfakor, kafirkan hanya karena berbeda, semua jadi bermusuhan. Kalau dipikir-pikir, orang zaman sekarang ini memang suka bertengkar ya. Kalau Deskaster bilang, saya berpikir, maka saya ada. Lah, kalau orang sekarang bilang, saya bertengkar, maka saya ada. Semua sudah dijadikan komoditi, diperjualbelikan. Bahkan sering sekali diberikan pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Makanya saya bilang, membuat lelucon itu tak semudah dengan apa yang kalian bayangkan. Saya menjadi badut meneruskan pekerjaan bapak saya. Bapak saya memang seorang badut, makanya saya menjadi badut. Kan udah tren tuh, anak meneruskan pekerjaan orang tua. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya juga pengen jadi presiden. Salah. Kalau anaknya so pasti mau jadi gubernur atau enggak jadi wali kota. Sudah. Ntar saya malah kena tangkap lagi. Kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak loh. Gajinya juga lumayan. Dulu bapak saya sering diundang sama orang-orang. Orang-orang kan butuh hiburan tuh. Bapak saya
diundang. Ya memang sih, dulu itu badut sama pelawak dianggap lucu dalam masyarakat. Nah kalau sekarang beda lagi. Sekarang itu badut sama pelawak kalah lucu sama politikus. Kamu? Aku gak nyangka kamu akan datang. Kemari, kemari, duduk sini. Duduk. Hah? Aku gak nyangka kamu akan datang. Aku kira kamu udah lupa sama aku. Terima kasih ya kamu udah datang. Ah, kamu bisa aja. Kamu makan? Mau minum? Ah, tunggu, tunggu, tunggu. Sebenarnya saya nggak punya. Kamu mau makan? Kamu minum? Syukurlah. Lagi pula, saya nggak punya apa-apa. Aduh. Kenapa kalian begitu? Hei, gini-gini. Walaupun saya badut, saya juga manusia. Bisa saling in love dan punya pacar. Bagaimana? Pacar saya ganteng kan? Namanya Reza. Nama lengkapnya Reza Rahadian. Tahu kan? Yang di film Habib Akhir itu pacar saya itu. Kamu tahu nggak apa yang di dunia ini nggak bisa aku hitung? Yang pertama itu jumlah ikan yang di laut. Salah, jumlah ikan yang di laut. Yang kedua jumlah bintang di langit. Dan yang ketiga jumlah cintaku padamu. Aku kira kamu udah lupa sama aku. Tapi percayalah, aku tetap ingat sama kamu. Boleh aku cium kamu nggak? Boleh katanya. Boleh aku peluk kamu nggak? Boleh katanya. Oh iya iya. Terima kasih loh kamu udah jauh-jauh datang ke sini. Gak nyangka banget loh kamu akan datang sini. Reza, Reza, aku rindu banget loh sama kamu. Iya, kamu juga rindu sama aku. Aku tahu kok, makanya kamu datang ke sini kan? Reza, 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 gimana kamu Reza? Reza? Aku lupa, aku badut jomblo. Betapa sial nasib ini. Udah jadi badut, jomblo, hidup lagi. Nasibku benar-benar ambiar. Reza! Mengapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh sama penampilan saya? Oh, sudah saya bilang. Saya ini badut yang sial. Tapi nasib benar-benar aneh. Nasib punya kejutan yang tak pernah saya bayangkan. Kau tengok, lihat, lihat, lihat penampilanku ini. Begitu parlemen,
dan keren kan? Tapi sebenarnya saya tetaplah badut. Saya tak pernah memimpikan ini semua. Tapi mungkin inilah takdir saya. Kalian mau dengar cerita? Mau? Gini ceritanya. Pada suatu hari, ketika saya diajak semua orang-orang untuk menghadiri kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya pada saat itu biasa-biasa saja. Tapi tak mengapa orang-orang yang ada di situ tertawa terbahak-bahak. Padahal nih, saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti itu. Semua tertawa. Kemudian saya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini. Semua tertawa. Dan ketika saya hanya berdiri diam, semua tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa terhibur dengan kelakuan saya yang begitu bodoh dan konyol. Kemudian pemimpin dari partai itu mendatangi saya begini. Ya, begitu dia datangi saya. Kemudian dia menepuk pundak saya seperti ini. Ya, seperti ini dia menepuk pundak saya. Kemudian dia ambil tangan saya seperti ini. Kemudian dijabat. Bingung saya. Katanya saya ini sosok yang karismatik dan saya punya bakat bagi semua orang. Ih, kok bisa dibilang kayak gitu? Dari apanya coba? Dia melanjutkan. Seperti ini dia bilang. Sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu pintar atau cerdas, yang penting disukai oleh banyak orang. Silakan ngibul, silakan bohong. Yang penting orang-orang tetap percaya sama kamu. Tak peduli kamu berkata benar ataupun salah. Yang penting orang-orang tetap menyukaimu. Dan itulah kekuatan dari seorang pemimpin. Kamulah yang kami cari. Kemudian dia daftarkan saya ke pilkada. Kenapa coba? Saya bingung sekali, kok bisa ya? Dia berpikir dengan memilih saya nantinya akan membuat mereka terhibur. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika saya sudah ikut pilkada itu, saya menang pilkada. Saya ini badut dipilih untuk jadi seorang pemimpin. Mereka berpikir dengan memilih saya akan membuat mereka terhibur nantinya. Saya juga bingung, kok bisa ya orang-orang itu milih saya. Padahal nih, selama saya hidup, tak pernah sekalipun saya membuat orang lain tertawa ketika saya mau jadi pemimpin. Berkali-kali saya membuat orang lain tertawa. Wah, hidup pemimpin. Hidup pemimpin. Hidup pemimpin. Sudah saya bilang, saya ini badut yang aneh. Nasib benar-benar aneh ya. Sudahlah, menjadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar pemimpin saya. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup.